Kita akan mulai kajiannya. Kajian ini direkam, nanti akan ada di YouTube juga, dan sekarang ada Zoom dan juga live TikTok. Judulnya adalah Sudah Pantaskah Aku Menikah? Dan tentunya kajian ini bukan untuk membuat kalian yang belum nikah jadi putus asa. Begitupun yang sudah menikah bukan jadi, oh saya ternyata belum siap nikah tapi malah maksain diri buat nikah. Bukan itu tujuannya. Insya Allah nanti akan saya sampaikan. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sering ngingetin di mukaddimah buat kita yang banyak banget dosa. Saat lagi kajian tuh coba taruh rasa di hati kita. Ya Allah, Engkau menatapku. Kau tahu keseharianku penuh dengan dosa dan maksiat. Tapi sekarang aku mau ngaji. Aku mau menuntut ilmu Islam. Aku ingin mempelajari tentang halal dan haram. Dan aku lakukan ini untukmu ya Allah. Maka jadikanlah perbuatanku ini menjadi penggugur atas dosa-dosaku. Walaupun aku sering melangkahkan kakiku ke tempat haram, tapi jadikan majelis ini menjadi sebab nanti di hari kiamat aku tidak tergelincir ke Jahannam ya Allah. Aku bisa tetap berada di atas as-sirat sampai masuk ke dalam surgamu. Coba ngomong itu di hati kita. Jadi kalau kita lagi belajar tuh taruh rasa harap ke Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah sayangi kita, Allah hapus kesalahan di masa lalu kita dan juga yang masa sekarang, dan Allah menjaga kita di masa depan. Taruh niat itu di hati. Karena banyak orang-orang yang saat lagi kajian tuh emang fokusnya adalah dapat ilmu baru. Punya 2 tipe murid ya, tiga tipe. Yang pertama adalah tipe orang yang kalau lagi kajian itu gak nyatet sama sekali. Tapi fokusnya 100%. Tapi dia adalah orang yang kalau ngebacain 1 atau 2 ayat, dia bisa nangis saat lagi kajian. Jadi dia gak nyatet. Konsen banget, tapi pas lagi ngebacain ayat A, lalu baca juga tadaburnya, dia nangis. Ada juga tipe orang yang dia nyatet, tapi dia hatinya kayak yang gak ada penghayatan sama sekali, sehingga salah satu materi yang paling boring buat dia adalah kalau ayat-ayat yang udah kaitannya dengan ampunan Allah, rahmat Allah, khusyuk, neraka, surga. Kalau disampaikan tentang surga, neraka, khusyuk, dia tuh kayak biasanya datar, malah ngantuk. Giliran disampaikan materi-materi yang rumit, misalnya apa materi rumit yang tentang Islam, yang rumit? Fikih, hukum waris, usul fikih. Dia yang paling semangat. Semangat banget nyatet. Jadi dia kajiannya lebih pakai otak daripada pakai hati. Nah, yang ketiga adalah tipe orang-orang yang berjuang untuk dua-duanya. Nyatet iya, berusaha menghayatinya juga iya. Nah, tentunya semuanya bagus ya, tapi untuk yang poin nomor 2 itu yang paling harus hati-hati. Karena Qarun itu adalah sepupunya Nabi Musa. Dan Qarun itu dari kaumnya Nabi Musa, dari kaum Bani Israel. Salah satu orang yang paling cerdas dan hafal Taurat. Tapi endingnya jadi siapa? Jadi tentaranya Firaun kan? Jadi teman dekatnya Firaun kan? Qarun tuh. Karena apa? Karena terlalu mengandalkan otak. Hati gak dipakai gitu. Jadi kalau lagi kajian, mungkin kalau lagi ngedengerin ceramahnya Nabi Musa, cuman pingin fokus ke hafalan dan pemahaman, tapi hati gak dijaga. Nah, kalau kita kajian bareng-bareng, ayo kita niatkan di hati, ya Allah, aku ingin diampuni oleh Engkau, disayang oleh Engkau, aku ingin masuk surgamu dan selamat dari azabmu, walaupun dosaku banyak. Coba doa itu di hati ya. Baik, kita sekarang langsung masuk ke materi. Pantaskah aku menikah? Kajian ini pada tanggal 2 Mei 2026, hari Sabtu ya, malam minggu. Setelah kebanyakan dari kalian tadi ikut kajian Ustadz Nuzul dulu, terus habis itu ikut kajian Arizal di sini. Baik, Allah ciptain alam semesta ini dan Allah yang memilikinya
Allah juga yang punya aturan. Ya. Jadi tujuan kita belajar sekarang adalah untuk mengetahui aturan-aturan Allah. Karena kalau kita mengetahui aturan Allah, itu adalah salah satu bentuk kita beribadah kepadanya. Ibaratnya gini teman-teman ya. Aku tuh punya murid-murid yang respect banget ke Arizal sampai mereka tuh kepo untuk hal-hal positif ya. Arizal suka apa? Kalau makanan sukanya apa? Kalau buah sukanya apa? Itu dikepoin. Bilang sukanya kromboloni, yang jelas nggak suka coklat. Kalau coklat sukanya coklat yang green tea. Ini coklat green tea. Coklat green tea, coklat blueberry, pokoknya jangan yang coklat warna coklat itu nggak suka. Dia kalau datang ke rumah selalu ngebawain donat kayak atau apa gitu ya. Bahkan kalau buah, nanya suka buahnya apa? Sukanya Dragon Ball. Apa? Eh, Dragon Dragon Fruit ya, Dragon Fruit. 7 bola naga. Sukanya Dragon Fruit ya. Dan itu ngebawain dia gitu. Apa alasan dia ngelakuin itu? Tentunya dia ingin memuliakan guru, ingin bikin seneng, dan itu bagus. Dan kita juga ingin memuliakan atau nyenengin orang-orang yang kita bisa ambil manfaat dari dia. Contoh misalnya ada bos, kita baikin bos dengan tujuan mungkin biar diangkat jabatannya. Dan itu adalah hal-hal yang sifatnya manusiawi. Maka mana yang lebih mulia? Orang yang sengaja nyenengin bos supaya naik pangkat, atau orang, walaupun itu nanti ada pembahasan itu termasuk nyogok atau enggak ya, itu nanti itu enggak lagi bahas halal haramnya ya. Cuman dari sisi manusiawinya, yaitu orang nyenengin atasan biar atasan seneng lalu mengangkat posisinya, itu manusiawi, pingin dinaikin posisinya dalam pekerjaan. Mana yang lebih mulia? Orang yang pertama yaitu memuliakan bos biar naik jabatan, atau membuat Allah senang supaya semakin dicintai Allah dan masuk surga yang lebih tinggi lagi? Mana yang lebih mulia? Yang pertama atau kedua? Yang kedua kan? Kenapa sih orang ada yang mikirnya kayak gini? Ngapain belajar Islam terlalu dalam, halal haram, ribet dah. Ya kita bilang, kalau kamu boleh-boleh aja nyenengin seseorang yang kamu respekin ya, biar kamu punya kedudukan di mata dia, terus kenapa kita yang pengen punya kedudukan di mata Allah, kamu malah menyalahkan kami? Itu sangat double standar, ya enggak? Itulah orang-orang yang pemikirannya liberal dan sebagainya. Kita hidup di dunia bebas katanya. Buat apa kita menyenangkan Allah? Allah nggak butuh kita. Emang dah Allah mah nggak butuh kita. Sok ya kalau mau masuk jahanam mah, dah Allah mah nggak butuh. Kalau kita semua masuk surga, Allah nggak jadi untung. Kalau kita masuk jahanam semua, Allah nggak jadi rugi. Tapi Allah maha adil. Ketika kita berjuang mendekati Allah, Allah yang maha baik akan memasukkan kita ke surga dengan rahmatnya. Dan ingat ya, surga itu sangat tidak berbanding dengan amal kita. Atau kalimatnya dibalik ya, amal kita itu sangat tidak sebanding dengan surga. Coba bayangin, kita ibadah, andai kita ibadah 24/7. 24 jam sehari, 7 hari per minggu, 32 hari per bulan, anggap ini hiperbola gitu ya. Kita ibadahnya udah ekstrim banget. Kita maksimal ibadah berapa tahun sih? Rata-rata paling 70 tahun ya, habis itu mati. Lalu Allah kasih kita surga yang lamanya infinity. Sebanding gak amal soleh kita dengan surga? Gak sebanding. Makanya ketika kita berbuat baik demi mencari ridho Allah, lalu Allah masukin kita ke surga, itu benar-benar karena kasih sayang Allah aja. Itu yang kita usahain. Oke, itu poin nomor pertama sebagai muqaddimah. Poin nomor 2, atau itu udah poin nomor 1 dan 2 udah ke cover. Sekarang kita mari masuk ke poin selanjutnya ya. Itu poin nomor 3, tadi nomor 1 2 gabung. Sekarang poin nomor 3-nya masih di muqaddimah. Ini ada kaidah penting dalam fikih loh. Semua yang halal pasti ada bahayanya. Dan semua yang haram pasti ada manfaatnya. Aneh gak dengan kalimat tadi? Mungkin kalian salah ngomong. Enggak salah ngomong ya. Semua yang halal pasti ada mudaratnya, dan semua yang haram pasti ada manfaatnya. Dan kaidah ini diambil dari surat Al-Baqarah ketika Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas." Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad SAW, tentang miras dan judi. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya pada miras dan judi itu ada manfaatnya dan juga ada itsmun kabir. Itsmun, kalau di terjemahan Quran tuh dosa besar ya. Ini keliru sebenarnya.
Kenapa keliru? Karena ayat ini ketika diturunkan, Khomer belum haram. Maka kalau nerjemahin ismun kabir sebagai dosa besar, ini nggak pas. Wong Khomer nggak ada masalah kok. Para sahabat biasa minum Khomer dulu. Dan mereka biasa minum Khomernya pas kapan? Habis sholat Isya. Soalnya kalau minum Khomernya habis sholat maghrib, nanti pas sholat Isyanya jadi nggak khusyuk. Jadi mereka sholat Isya dulu mungkin khusyuk, nangis ya. Beres sholat Isya baru minum miras. Ya nggak apa-apa. Wong Allah nggak mengharamkan, dulu belum mengharamkan kan. Nah, maka ketika ayat ini diturunkan, Allah ngasih tahu di dalam miras dan judi itu ada manfaatnya dan ada ismun kabir. Ismun di sini terjemahan yang pasnya adalah ada mudarat yang besarnya. Nggak haram, nggak. Ketika ayat ini diturunkan belum diharamkan. Nanti ayat yang mengharamkan secara tegas di surah Al-Maidah, Allah berfirman, "Fahal antum muntahun." Berhentilah kalian dari minum miras. Akhirnya seluruh sahabat Nabi SAW langsung membanjiri Madinah dengan miras-miras yang udah ada di drum-drum rumah mereka. Bahkan yang udah diminum itu ada yang nyolok tenggorokannya pakai tangan biar dimuntahin tuh. Ada yang udah di gelas itu ditumpahin, ada yang udah di mulut disemburin. Kalau kita mungkin nanti lah mubazir, satu lagi ya, satu gelas lagi. Mungkin kalau kita gitu kalau di zaman dulu ya. Tapi para sahabat Nabi SAW tuh ketika diturunkan ayat Quran langsung sami'na wa ata'na, karena imannya udah kuat, prinsip keimanannya udah kuat. Ayat tentang hijab diwajibkan nutup aurat, itu gordeng, taplak meja diambil dijadiin kerudung. Itulah kerennya sahabat Rasul SAW. Nah, kaidah tadi kembali lagi ya, semua yang halal pasti ada mudaratnya, tapi manfaatnya pasti lebih besar, makanya Allah halalkan. Dan semua yang haram pasti ada manfaatnya, tapi bahayanya pasti lebih besar, makanya Allah haramkan. Kita ambil contoh, daging ayam, halal kan ya? Halal, tapi gula, halal. Terus babi, haram. Tapi ada manfaatnya nggak babi? Ada. Contohnya apa? Babi manfaatnya apa? Ya bisa ngenyangin, itu kan manfaat ya enggak? Ya. Terus habis itu ayam, ada mudaratnya? Ada. Kalau kebanyakan makan ayam nanti apa? Jadi six pack gitu. Enggak lah. Kalau kebanyakan makan, ya pokoknya ada lah. Apa-apa yang Allah halalkan tuh ada bahayanya. Misalnya ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak itu bahaya. Tapi defaultnya kita harus pahami, apa-apa yang sudah dihalalkan oleh Allah itu pasti manfaatnya lebih besar daripada bahayanya. Itu defaultnya. Default itu apa bahasa Indonesia? Hukum asalnya, ya, hukum dasarnya, hukum awalnya halal. Ya udah, daging ayam halal, daging sapi halal, kambing halal selama disembelih dengan cara yang syar'i. Adapun babi haram, ya. Kalau di luar kondisi normal, kondisi darurat kita nggak lagi bahas ya. Babi boleh kalau lagi lapar, yaitu lagi lapar apa? Lagi kelaparan dan nggak ada makanan lain. Kalau misalnya kita lagi lapar, kelaparan mau mati, ada dua pilihan antara babi atau ular. Pilihnya ular, jangan babi. Ya, karena kalau babi dia haramnya disepakati ulama. Kalau ular itu emang haram tapi masih ada khilaf ya masalah ular. Ya, makanya yang masih ada khilaf ulama yang lebih ringan. Ya. Cuman kalau saya makan ular nanti saya yang dimakan ular duluan gitu. Ya kalau emang karena itu pilihannya, misalnya ai babi makan lucu gitu ya. Si babi mah tinggal dielus-elus bledak mati gitu. Ai ular mah kita takut disemprot kayak, akhirnya kita lebih milih babi karena nggak sanggup makan ular, takutnya malah kita yang dipatok. Kalau itu ya lain cerita deh. Tapi kita sekali lagi ngomong hukum asal. Nah, nikah hukum asalnya adalah halal. Segala apa-apa yang udah disepakati ulama halalnya, maka kalau kita mengharamkannya kita murtad dari Islam. Ingat baik-baik. Kalau ada sesuatu yang udah disepakati halalnya, contohnya ayam, ya. Ayam yang disembelih dengan nama Allah itu kan halal ya. Terus kita bilang ayam haram, kita murtad dari Islam. Nikah halal kan ya? Kalau ada orang yang bilang nikah haram, maka dia murtad dari Islam. Babi haram, disepakati oleh seluruh ulama, lalu kita bilang babi halal, murtad kita. Jadi kalau kita menghalalkan yang disepakati haramnya atau mengharamkan yang disepakati halalnya, kita keluar dari Islam, murtad. Tapi yang halal ini bisa berubah hukum
Tapi perubahan hukum ini bukan jadi untuk seluruh manusia, tapi tergantung individunya aja. Gimana maksudnya? Gini deh, gula halal atau haram? Halal kan ya? Nah, ada orang yang secara medis kalau dia makan gula, misalnya ya secara medis, ada penyakit yang udah parah banget, kalau dia makan gula, misalnya 50 gram sehari, dalam 1 minggu dia pasti mati. Secara medisnya pasti bakalan mati. Maka bagi dia untuk makan gula 50 gram sehari, hukumnya jadi apa? Jadi haram. Ngerti? Tapi apakah gula jadi haram? Enggak, gulanya tetap halal, tapi bagi dia doang yang punya kasus itu, maka makan gula jadi haram. Gitu. Ya. Semua hewan laut tuh halal. Ikan semuanya halal, ya. Tapi ketika ada ikan brum-brum ya, ikan sapu-sapu itu ya. Ikan sapu-sapu yang udah diketahui itu bahayanya, ya, maka ya hukumnya jadi haram karena itu beracun. Tapi kalau nanti ada ahli chef yang bisa menghilangkan semua racun yang ada di ikan sapu-sapu, ayo kita bikin pecel lele sapu-sapu itu ya. Gak ada masalah, kan ada salah satu ikan yang paling beracun seluruh dunia, tapi chef dari Jepang bisa menghilangkan racunnya. Nah itu jadinya halal. Tapi kalau kita tahu ini ikan yang sangat poisonous ya, beracun, lalu kita makan mentah dan kita mati, itu jadinya bunuh diri. Ya. Tapi kalau jadi kalian paham ya, intinya kalau udah Allah halalkan ya udah itu hukumnya halal. Jangan dirubah-rubah. Tapi untuk sebagian orang mungkin karena kasus tertentu jadi berubah hukumnya untuk dia doang. Jangan kemudian disamaratakan dengan orang lain. Ngerti sampai sini? Oke. Lalu selanjutnya teman-teman, gimana dengan yang kehalalannya dikhilafkan ulama? Ulama beda pendapat tentang hukum halal haramnya. Contoh, Obi bisa ngasih contoh yang ulama beda pendapat halal haramnya? Tentang musik. Musik, oke. Rizky? Rokok. Tapi rokok teh walaupun ulama beda pendapat tapi udah terlalu jelas ya tentang haramnya, karena kenapa ulama ada yang memakruhkan rokok? Karena emang di zaman dulu belum diketahui bahayanya rokok gitu. Nah, dan ulama yang bilang rokok makruh tuh mereka bilang kalau nanti ditemukan bahayanya rokok di masa depan, maka ini berubah hukumnya jadi haram. Tapi lucunya ulama-ulama yang memakruhkan rokok malah nggak ngambil statement yang terakhir tadi gitu ya. Akhirnya tetap aja bilang makruh rokok, padahal udah jelas bahayanya. Itu mah udah ijma dokter, kesepakatan dokter seluruh dunia. Ya. Oke, jadi kalau contoh lain ada yang bisa kasih contoh lain yang ulama beda pendapat? Rizky, siapa? Sultan. Kepiting ya. Atau kasih contoh. Kita beli makanan pakai GoFood. Dulu sebelum ada GoPay, cara mesen GoFood tuh gimana? Kita mesen ke orang nggak ya? Nanti si drivernya kan ngebeliin makanan pakai uang dia, iya nggak? Pas dia datang, kita bayar gantiin uang dia sekaligus kita kasih jasa buat dia ya. Berarti itu menggabungkan antara akad jual beli jasa dengan akad pinjam meminjam, dan ini diharamkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dulu GoFood itu haram. Tapi ada sebagian ulama seperti Ustadz Amin Nur Baiz yang bilang enggak. Akad pinjam meminjam dalam GoFood itu akad sekunder. Akad primernya adalah membayar jasanya, sehingga akad sekunder menjadi akad pengikut tabi', tidak mempengaruhi akad utama, sehingga beli dengan GoFood halal. Tapi ada sebagian ulama yang masih kekeh GoFood haram. Nah di sini kan ada ulama beda pendapat ya. Apalagi yang contohnya ulama beda pendapat makan daging kepiting. Apalagi yang ulama beda pendapat. Nah ini, kalian tahu nggak haram kalian jual beli di supermarket? Termasuk di Alfa Indo juga haram berdasarkan mazhab Syafi'i. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i kalau jual beli itu harus ada ijab qabul. Misalnya mau beli 5 item. Per item harus ada ijab qabulnya. Saya membeli permen dengan harga 500. Ya, saya terima kayak gitu misalnya. Itu setiap menunya. Coba kebayang kalau supermarket mazhab Syafi'i antrian kasirnya berapa jam ya. Karena itu pada kondisi itu gimana kalau ada kasus-kasus yang ulama beda pendapat? Gini. Pertama kita berusaha mencari tahu sesuai kemampuan kita mana pendapat yang paling tepat. Tapi kan ilmu kita terbatas, ya enggak? AA mungkin bisa membandingkan antara pendapat A, B, C, tapi kalian mungkin nggak bisa. Maka untuk step pertama ini mungkin nggak semua orang mampu. Maka yang harus kita lakukan saat ada ulama beda pendapat, kita doa ke Allah, minta petunjuk, kemudian kita ambil pendapat ulama yang kita serek di hati,
tanpa menyalahkan pendapat ulama lain. Gitu aja, ya. Sambil tetap menerima nasihat. Jangan debat kusir, itu aja, simple. Ya, jadi kalau misalnya kalian ditanya ini GoFood halal atau haram, saya emang ikut pendapat ulama yang halal. Saya nggak terlalu paham, tapi saya ikut pendapat ulama yang halal, itu yang saya pegang. Itu udah cukup, nanti di hari kiamat, insya Allah kita akan bebas dari kesalahan. Dan kalau ulama beda pendapat, kemudian kita milihnya salah, ternyata di hari kiamat Allah ngasih tahu kamu salah dulu milihnya malah pendapat yang ini. Di hari kiamat kita akan dapat 1 pahala. Kalau ternyata benar kita akan dapat 2 pahala. Jadi dua-duanya aman. Ngerti ya? Jadi kalau emang ulama beda pendapat, yang manapun yang kita pilih insya Allah aman. Asal kita tadi doa dulu ke Allah, lalu kita milih pendapat yang emang lebih realistis untuk kita amalkan gitu. Kita lagi pusing nih di tempat kerjaku ada perkara ini. Kita nanya ke ustadz, yang satu bilang halal, yang satu bilang haram. Ya Allah, aku nggak ngerti ya Allah, aku minta petunjukmu. Untuk sekarang aku ikut pendapat yang halal aja ya Allah. Bukan karena aku ingin milih yang paling enakan gitu ya. Tapi ya ini yang bisa aku ambil pendapatnya untuk sekarang. Bismillah. Ya udah aman insya Allah di hari kiamat. Oke? Baik, itu mukadimahnya sekarang beres. Masuklah ke poin inti. Nikah. Sekali lagi. Defaultnya hukum nikah itu apa? Halal. Tapi nanti untuk per person, maka hukum nikah bisa beda antara satu orang dengan orang lain. Maka nanti ya. Baik, karena nikah itu hukumnya halal. Oh, tadi kembali ke poin nomor 1 ya, 1 atau 2 ya. Karena nikah hukumnya halal, aku mau nanya, berarti nikah tuh ada mudaratnya nggak? Ada ya, karena halal berarti pasti ada mudaratnya. Tapi secara global, mudarat pernikahan tuh lebih kecil daripada manfaatnya. Makanya kenapa Allah halalkan nikah. Maka kalau ada yang bilang nikah haram, dia bisa kafir tuh. Ya, karena nikah itu halal berarti Allah tahu pasti dalam pernikahan ada mudaratnya. Makanya Allah halalkan pernikahan. Tapi nanti untuk penerapannya per orang nanti bisa jadi beda-beda. Bagi dia buat nikah sekarang haram. Bagi dia buat nikah sekarang makruh. Bagi dia buat nikah sekarang wajib hukumnya. Kapan nikah itu bagi seseorang jadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram? Begitupun kalau yang udah terlanjur nikah. Sekarang udah nikah nih. Apakah lanjut pernikahan atau cerai? Maka itu nanti kaidahnya gitu aja. Kalau misalnya cerai mudaratnya lebih besar, maka jadi haram untuk cerai. Berarti wajib untuk melanjutkan pernikahan. Tapi kalau melanjutkan pernikahan malah mudaratnya lebih besar, maka lanjut nikah hukumnya jadi haram. Cerai jadi wajib. Jadi halal. Iya, halal tapi wajib ya. Halalnya halal versi yang wajib bahkan ya. Bukan halal lagi tapi wajib. Nah jadi mudah-mudahan kalian bisa paham. Makanya jadi gak usah ngurusin rumah tangga orang lain. Kita bilang, kenapa Ustadz cerai? Kamu kan gak tahu rumah tangga dia, kenapa kepo-kepo segala, kenapa ngomentarin rumah tangga orang lain? Bisa jadi dia tahu kalau dilanjutkan pernikahan itu akan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya lebih memilih cerai. Ada yang lebih memilih untuk lanjut, padahal udah luar biasa banget keburukannya. Oh ternyata kalau cerai lebih besar mudaratnya, maka lanjut aja gitu. Ya pokoknya setiap orang beda-beda. Nah untuk yang kasus-kasus itu mah emang harus konsul individu personal. Makanya Ustadz gak bisa ngasih ceramah secara global untuk ini. Karena untuk kondisi person beda antara satu sama lain. Oke? Ya jadi sekali lagi, sebelum nikah nanti ada hukumnya tersendiri. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Setelah nikah juga sama. Lanjut nikah atau cerai nanti bisa antara haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Selanjutnya, ingat kajian malam hari ini tujuan utamanya adalah agar kita tahu kewajiban kita terhadap aturan Allah yang harus kita ikuti. Dengan gitu mudah-mudahan Allah mencintai kita, Allah ridho kita pada kita. Kemudian selanjutnya niat kita adalah agar lebih mengenal kewajiban dan hak antara suami dan istri. Sehingga nanti gak ada di antara kita yang saling zolim satu sama lain. Oke.
Yuk, sekarang masuk ke poin hukum nikah untuk kapan nikah wajib, kapan nikah sunnah, mubah, makruh, dan haram. Oke, kita punya dua faktor, faktor atau apa namanya ya? Ketika lagi ngebahas ada dua poin ini, makanya nanti kesimpulannya jadi A, B, C, D. Apa nama dua itu deh? Parameter. Nggak ada faktor gitu ya? Apa ya namanya ya? Yaudahlah kalian pikirkan sendiri apa? Pertimbangan. Iyalah boleh lah itu. Dua kriteria nggak tahu lah pokoknya gini. Kita bahas dua poin ini yaitu syahwat dan finansial. Sebenarnya ada poin-poin lain tapi yang paling utama tuh syahwat dan finansial itu aja dua. Ya. Jadi dua faktor ini yang harus kita pertimbangkan. Orang yang wajib untuk nikah adalah mereka yang secara finansial sudah sanggup untuk menafkahi dirinya dan calon istrinya kelak. Secara finansial udah sanggup dan dia secara syahwatnya besar yang dia khawatir terjerumus ke dosa fahisyah. Fahisyah tuh cakupannya apa aja? Zina, nonton film porno, masturbasi menurut kebanyakan ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat masturbasi ya nggak ada masalah, itu mubah atau makruh doang, nggak sampai haram. Tapi kita ambil pendapat yang lebih aman ya, soalnya kalau zaman sekarang pemuda zaman now dikasih tahu fatwa masturbasi makruh kok, itu langsung pada bersorak alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebagaimana pas Dokter Zakir Naik fatwanya viral kan, masturbasi itu hukumnya makruh, eta di TikTok viral banget. Komentarnya alhamdulillah jadi nggak merasa dosa lagi. Yakin lo nggak merasa dosa? Orang kafir aja, orang non muslim aja ketika ngelakuin itu nyadar itu ada salah gitu loh. Masa kita yang muslim nggak punya rasa itu ya? Dengan bersembunyi di balik fatwa Dokter Zakir Naik kan asa gimana gitu. Saran A ya, emang A harus akui masturbasi itu hukumnya ulama khilaf, ulama beda pendapat. Cuman kalian tanya aja ke hati kalian sendiri, nyaman nggak milih pendapat halal? Kayaknya yang lebih aman adalah gini, kalian kalaupun masih ngelakuin tetap ngerasa dosa deh. Ya tetap ngerasa dosa itu yang lebih aman. Karena ketika kalian ngelakuin tapi tetap ngerasa dosa, ujung-ujungnya akan istighfar ke Allah, taubat. Tapi kalau kalian ngelakuin sambil nggak ngerasa dosa, akhirnya bisa jadi ngelakuin itu deh sambil diniatinya ya Allah daripada zina mending masturbasi, kan jadi pahala menjauhi dosa zina. Astagfirullah, masturbasi diniatin jadi ibadah, coba kan itu ngaco jadinya kan. Nah jadi saran Ariza kalaupun ada ulama khilaf beda pendapat kayak gini, jadi ingat kata Dokter Tirta, kalau itu push up gitu. Kalau lagi angka 1 push up kata Dokter Tirta ya. Nggak enak kalau ngomong dengan bahasa yang vulgar. Dokter Tirta kalau ngomong ceplas-ceplos aja nih. Oke, baik. Jadi gitu ya, siapa orang yang wajib nikah? Yaitu orang yang takut terjerumus ke fahisyah, dan fahisyah ini cakupannya adalah zina yang paling utamanya. Lalu nonton porno itu pasti haram, kemudian masturbasi itu juga bisa masuk ke syahwat besar ya. Dan dia secara finansialnya udah cukup untuk dirinya dan calon istrinya, maka hukum nikah di sini wajib. Ya. Kemudian, siapa yang sunnah untuk nikah? Yaitu mereka yang secara finansial sudah bisa menafkahi dirinya dan istrinya, calon istrinya, tapi secara syahwat dia walaupun ada dorongan syahwat tapi nggak terjerumus ke dosa-dosa itu. Ada nggak yang kayak gini? Ada. Ada yang kayak gitu. Ketiga, yang mubah adalah mereka yang syahwatnya nggak besar. Kalau nikah, dia bisa menunaikan kewajiban dia sebagai seorang suami ke istrinya, menunaikan kewajiban biologisnya atau kebutuhan biologis istrinya bisa. Secara finansial juga bisa menafkahi, tapi kalau dia nggak nikah juga, dia nikah atau nggak nikah sama statusnya, yaitu dia tetap bagus ibadahnya. Maka bagi dia mubah mau nikah atau nggak nikah sama aja. Keempat adalah yang makruh untuk nikah, yaitu mereka yang secara syahwat ada dorongan untuk ngelakuin dosa, tapi secara finansial dia nggak punya kemampuan untuk menafkahi calon istrinya. Maka yang kayak gini makruh untuk nikah. Belum kerja tapi pingin nikah, itu makruh untuk nikah. Dan yang kelima, ini terjadi ke salah satu murid Arizal. Dia bukan masuk LGBT tapi masuknya aseksual. Tahu aseksual nggak? Nggak punya syahwat. Nggak ada syahwat ke apapun. Ke cewek nggak ada, ke cowok nggak ada.
ke wibu apa ke tokoh anime juga nggak ada. Jadi nggak ada syahwat. Dia konsul ke salah satu dari ustadz yang Ariza ambil ilmunya, dan kata ustadz tersebut, bagi kamu haram untuk nikah karena kamu aseksual. Alhamdulillah dia nggak masuk keluarga pelangi, enggak, cuman dia masuk ke aseksual. Karena kalau aseksual nantinya jadi nggak bisa angka satu. Hati-hati tuh, ada film zaman dulu yang cukup viral nyebut tegang kemaluan dengan bahasa tasyahud. Itu kufur, itu bisa murtad dari Islam ya. Tegak kemaluan cowok tapi dinamakan tasyahud. Allahu Akbar. Main-mainin agama banget itu. Istilah tasyahud yang jelas itu istilah sholat dibawa ke istilah porno kayak gini. Itu gila itu. Filmnya viral itu dulu. Apa ya judulnya? Lupa. Nggak usah nonton lah kalian. Cuman dulu sempat viral ya di zaman itu. Dan udah dibahas sama para ustadz, itu adalah kekufuran akbar ngomong kayak gitu. Hati-hati. Kalau ngomong tentang istilah syariat, jangan dibawa kepada makna-makna yang menjijikan kayak gitu. Yang kayak gini-gini cukup pembahasannya yang emang sesuai aja, ya. Baik. Jadi itu yang haram untuk nikah. Ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang memang secara syahwatnya dia nggak punya kelawan jenis, mau itu aseksual atau yang lainnya, pokoknya intinya nggak ada nafsu kelawan jenis, dia punya finansial yang baik, dia nggak mau nikah karena takut nggak bisa membahagiakan istrinya. Tapi ternyata ada seorang cewek yang bilang, aku pingin kamu nikahi aku walaupun aku nggak berhubungan biologi sama kamu, nggak apa-apa. Tapi aku hanya pingin punya suami yang menafkahi aku dan menjaga aku gitu. Maksudnya jadi mahram ya kalau lagi perjalanan jauh. Tapi kalau hubungan suami istri mah nggak usah, nggak apa-apa. Karena kalau aseksual tuh ya jadinya dingin ya. Kebayang nggak? Cowok yang normal itu kalau ngelihat cowok lain ganteng nggak pakai baju, apa perasaannya? Ya jijik, risih. Kalau cowok dia di sampingnya ada cowok seganteng apapun dengan shirtless, nggak pakai baju, dia risih, nggak nyaman. Itulah cowok-cowok normal. Seperti itulah cowok aseksual. Yaitu kalau ngelihat cewek secantik apapun dia dingin gitu, risih jadinya kalau ada cewek yang ngedeketin dia. Nah berarti kalau misalnya cowok-cowok aseksual nikah, nanti kalau istrinya nggak bisa di hubungan biologis kan kasihan istrinya ya. Nah tapi ini ada cewek yang udah tahu nih si cowoknya tuh aseksual atau misalnya emang nggak ada syahwat ke cewek, tapi si cewek ini bilang nggak apa-apa, nanti nggak usah ada hubungan suami istri, nggak ada masalah. Saya cuma pengen kamu nemenin hidupku, jadi suamiku, menafkahi aku, terus habis itu menjaga aku kalau aku mau haji, jadi ada mahram mau umroh. Kalau kayak gitu gimana? Nikah aja kalau kayak gitu. Nikah. Apalagi ya, si cowok yang aseksual ini yang cewek yang ngedatengin dia adalah nenek-nenek tua yang super kaya. Oh, itu cocok gitu. Cocok banget. Ngerti kan maksud dari itu? Biar kalau meninggal dapat setengah hartanya ya. Kejam banget itu, kejam. Just joking. Tapi ya ada aja kan, orang tuh beda-beda tiap manusia tuh ya. Kejadian di muka bumi ini tuh macem-macem temen-temen, macem-macem. Tapi bisa aja itu terjadi ya. Si nenek-nenek ini yang bilang, Ujang gitu ya, Den gitu. Kamu temen ganteng, nenek pingin nikahi sama kamu. Terus, Nek tapi dah aku mah nggak bisa sama nenek, nggak ada syahwat misalnya, jujur ya. Oh nggak apa-apa, nenek mah udah nggak ada syahwat juga ke cowok gitu ya. Kan ada. Allah berfirman di Quran tentang laki-laki goiru, di surah An-Nur tuh ada ya, yaitu pelayan-pelayan yang sudah tidak memiliki syahwat ke lawan jenis, itu ada ya. Ada cewek-cewek yang gitu, aku cuma pengen punya suami aja pas mati, pingin bisa bareng ngeliatin kamu tiap hari halal, tapi nggak apa-apa, nggak usah cium meluk, nggak usah, dan nenek mah udah tua, udah bawa tanah misalnya. Wah, Masya Allah, tawadu banget tuh nenek itu ya. Terus tapi nanti apa kata orang kalau misalnya aku cuma pengen ngerebut warisan nenek gitu? Oh nggak apa-apa, emang sengaja kok. Nanti kalau udah nikah mah, kalau aku mati kan kamu dapat setengah hartaku gitu. Masya Allah. Kalau emang ada yang kayak kasusnya kayak gitu, nikah. Saranin nikah. Makanya ini jadi solusi buat mereka-mereka yang emang nggak punya syahwat ke lawan jenis. Maka cari cewek-cewek yang kayak gitu. Tapi jelasin dari awal supaya nggak sakit hati. Dan itu ada loh zaman sekarang, cewek-cewek yang mulai terbuka sama yang kayak gitu. Maksudnya kalau ada cowok yang dia senangi, ternyata cowoknya dingin ke cewek, si cewek ini ngomong nggak apa-apa, Kak saya nikah sama kamu emang nggak mengharapkan untuk berhubungan badan ya. Dan banyak juga kan pernikahan yang nggak menghasilkan anak ya, nggak, walaupun dua-duanya saling
syahwat satu sama lain, pihak suami ke istri, istri ke suami, tapi nggak menghasilkan anak. Nabi kita SAW yang mulia nggak punya anak dari siapapun kecuali dari Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah, ya. Dari istri yang lain nggak punya anak beliau. Padahal Zainab, siapa lagi? Sofia, itu kan wanita-wanita cantik banget, masih muda banget, tapi ternyata nggak ada hasil anak dari pernikahan beliau dengan istri-istri beliau. Dengan Aisyah juga nggak ada, ya. Tapi nggak jadi kemudian depresi kan? Enggak. Istri-istri Rasulullah SAW mulia tetap walaupun nggak punya anak, kecuali dari Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah, itu pun hamba sahaya ya untuk Maria. Jadi seperti itulah ya. Buat yang nanya atau ada yang yang ngerasa kayak gitu, tenang kok. Ada jalan keluar untuk nikah. Ya kalau nanti ditanya terus kapan punya anak, kita langsung aja jawab, Bu, tahu nggak betapa banyak manusia di muka bumi ini yang udah berjuang mati-matian tapi nggak punya anak gitu ya. Padahal itu kita tuh lagi menyembunyikan status kita bahwasanya kita nggak pernah berhubungan badan. Ya kan itu masalah privasi, ngapain juga nanya orang lain juga ke kita ya. Ya tapi kita nyari-nyari trik alasan untuk bikin mereka tutup mulut gitu. Oke, baik. Siap. Itulah teman-teman. Ya, sekarang barulah kita masuk ke pembahasan tentang nafkah. Di sinilah nafkah. Orang tua itu wajib dinafkahi oleh anaknya kalau orang tuanya miskin saja. Sekali lagi, orang tua wajib dinafkahi oleh anaknya kalau orang tua ini miskin. Yang wajib menafkahi orang tua ini anak laki-laki atau anak perempuan? Nah, di sini ulama beda pendapat. Menurut kebanyakan ulama, yang wajib menafkahi orang tua tuh hanya anak laki-laki saja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ternyata anak perempuan pun wajib menafkahi orang tuanya. Tapi anak perempuan nafkahi orang tuanya setengah dari anak laki-laki. Contoh, orang tua butuh untuk kebutuhan bulanan 1,5 juta. Dia punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Berarti sang anak laki-laki harus ngasih orang tuanya 1 juta, anak perempuan ngasih 500.000. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau dalam pendapat ulama lain, yang wajib menafkahi hanya anak cowok doang. Sehingga anak cewek yang namanya cewek itu nggak wajib menafkahi siapapun. Nggak wajib. Ya. Tapi kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i yang merupakan pendapat mayoritas orang Indonesia, maka anak cewek pun wajib menafkahi orang tuanya. Ingat loh, kalau orang tuanya miskin. Adapun kalau orang tua nggak punya kerjaan, tapi dia masih punya tabungan 50 juta. Berarti dia masih, orang tua ini masih bisa hidup nggak? Masih. 50 juta kalau dengan pengeluaran yang tidak boros, itu paling sebulan, apalagi orang tua kita rata-rata mereka kan generasi yang udah punya rumah ya nggak sih? Karena generasi orang tua Arizal tuh beli rumah, itu tuh cuma nabung selama beberapa bulan doang gaji udah bisa beli rumah. Nyaman rumahnya. Bahkan Arizal sekarang alhamdulillah udah bisa punya rumah. Tuh pengen beli rumah yang dulu waktu Arizal lahir di sana. Kenapa? Karena rumah di sana walaupun mungil, tapi dekat sama masjid favorit Arizal gitu. Sekarang kalian yang pernah main ke rumah Arizal tuh kan daerah yang sangat-sangat indah banget. Di depan, belakang sawah, pemandangan kalau pas lagi sunrise itu indah banget teman-teman. Banyak murid Arizal yang kalau nginap di rumah Arizal pas pagi-paginya tuh nunggu sunrise. Kemudian habis itu foto itu. Sawah yang begitu indah. Itu kalau kalian nonton film Arizal Naruto Hijrah ya. Itu kan itu pas Arizal lagi itu acting tuh udah pemandangan rumah Arizal tuh benar-benar indah banget. Perkampungan, tapi di tengah perkampungannya tuh ada perumahan yang bisa dibilang cukup mewah. Tapi murah banget di situ. Ya karena emang masih jauh dari akses jalan raya. Makanya walaupun rumahnya gede tapi murah di situ. Nah, orang tua Arizal dulu bisa beli rumah dengan ngumpulin gaji paling cuma beberapa bulan gaji beli cash. Ya Arizal beli rumah harus ngumpulin berapa tahun itu? Belasan tahun tuh bisa beli rumah. Bahkan kalian mungkin kalau ngumpulin uang, generasi sekarang mah kalau beli rumah mungkin harus nabung 30 tahun. Itu pun dengan catatan kita nggak ngambil sedikit pun dari gaji. Jadi tiap hari cuma makan promak doang gitu. Nggak makan apa-apa. Nah,
Jadi kalau orang tua rata-rata mereka udah punya rumah, udah aman, sehingga yang mereka butuhkan cuma tinggal apa? Makan, listrik, air, itu aja. Paling sebulan cuma 1,5 juta. Nah kalau orang tua masih punya tabungan 40 juta, berarti anak-anaknya belum wajib nafkahi. Ketika orang tua udah nggak punya uang tabungan sama sekali, nggak punya pekerjaan, disitulah anak baru wajib menafkahi orang tuanya. Ngerti? Siapa lagi yang wajib dinafkahi? Anak. Nah, baru tahu juga nih, ternyata anak kita itu wajib kita nafkahi kalau mereka nggak punya uang. Kalau mereka punya uang, nggak wajib kita nafkahi. Ada sebagian orang tua yang Masya Allah amanah banget, anaknya tuh tiap tahun dapat THR. Ya, dari neneknya, dari kerabatnya. Itu tuh pas udah ditotalin, ngelihat di TikTok tuh ada orang tua yang anaknya tuh tabungannya tuh udah 20 juta, 30 juta. Itu sebenarnya walaupun anak kita masih balita, tapi kalau mereka punya uang yang banyak, kita nggak wajib nafkahi mereka. Artinya kalau misalnya mereka mau beli baju, ya bajunya pakai uang mereka. Kalau mereka mau beli makanan, pakai uang mereka juga. Tapi buat A pribadi, A mah nggak tega. Anak Ariza udah dapat THR dari orang tuanya bertahun-tahun. Terus ketika A mau makan, misalnya di warteg gitu ya, ini ayah pakai uang ayah, kamu pakai uang kamu, A nggak tega. Paling Ariza mah gini, untuk makan sehari-hari yang murah meriah mah pakai uang A pribadi. Beli baju yang sehari-hari pun pakai pribadi. Tapi kalau mau mainan yang lebih mewah gitu, anak Ariza misalnya pingin subscribe yang PS5 yang tahunan tuh annually ya, pengen subscribe 1,5 juta, nah itu pakai uang dia gitu ya. Anak Rizal pengen main Lego, pengen beli Lego ya, tapi Lego Israel sih kasihnya. Pokoknya pengen beli mainan lah, pengen beli mainan ya pakai uang dia gitu, nggak pakai uang. Anak Rizal pengen main di taman ya pakai uang Rizal aja, main di taman lalu lintas cuma 15.000, tapi pengen mainnya misalnya di Dufan sekali-kali ya pakai uang dia, nggak apa-apa gitu ya. Jadi paham ya, walaupun boleh aja full pakai uang mereka, tapi jujur nggak tega. Mending uang tabungan mereka buat biaya sekolah aja gitu ya, buat biaya sekolah. Jadi orang tua dan anak sama, yaitu kita wajib menafkahi mereka kalau mereka miskin aja ya, wajib. Tapi kalau mereka punya uang, baik itu tabungan atau dari manapun, maka itu kita nggak wajib menafkahi mereka. Adapun istri lain dari yang lain. Arvin misalnya nikah, belum kan ya Vin? Semoga Allah mudahkan ya dan dikasih yang terbaik ya Vin. Mudah-mudahan galaunya karena urusan kerjaan capek ya, mudah-mudahan. Ya. Arvin misalnya nikah sama wanita yang dia ini kekayaannya 100 miliar. Arvin secara total gaji 20 juta per bulan dan juga tabungan ada 500 juta misalnya. Jauh banget kekayaan Arvin dibandingkan istri ya. Walaupun istri uangnya 100 miliar, Arvin tetap wajib menafkahi istri. Jadi kalau istri mah tetap wajib dinafkahi. Walaupun mereka kaya. Adapun orang tua dan anak wajib dinafkahinya kalau mereka miskin aja. Paham di sini? Ya. Jadi kalau istri nggak bisa kita bilang kamu kan udah banyak uang, jadi saya nggak usah nafkahi kamu lagi. Itu nggak boleh, nggak boleh. Istri tetap wajib dinafkahi walaupun mereka kaya. Ya. Nah sekarang, apa sih definisi nafkah? Ini yang orang-orang nggak paham. Mayoritas orang tuh nggak ngerti apa itu definisi nafkah. Kecampur aduk antara nafkah, uang jajan, dan sebagainya. Akhirnya jadi rancu. Nih, jelasin. Ya. Untuk TikTok maaf ya, Ovin kayaknya nggak stabil ya internetnya. Makanya cuma dikit banget yang datang. Pindah ke Zoom aja ya. Link Zoom-nya ada di Instagram Abu Takeru 0. Oke, kasihan kalian ini. Jadi, apa definisi nafkah? Dengar baik-baik ini definisi nafkah ya. Nafkah adalah segala sesuatu yang tanpanya seseorang akan mati atau hidupnya sangat sengsara. Sekali lagi, definisi nafkah adalah segala sesuatu yang tanpanya orang bisa mati atau hidupnya sangat-sangat sengsara. Cewek tanpa skincare, sengsara nggak? Enggak. Tapi di zaman sekarang dengan banyaknya polusi, mandi tanpa sabun dan sampo bisa sengsara nggak? Bisa. Maka sabun dan sampo termasuk nafkah. Wajib. Odol mah merek apa? Pasta gigi. Wajib itu.
Kalian jangan, oh, Nabi aja nggak pernah pakai pasta gigi. Beda zaman, bro. Sallallahu alaihi wasallam. Di zaman dulu makanan nggak ada gula artifisial, nggak ada cup-cup pop, nggak ada apa namanya pop ice, nggak ada di zaman dulu. Sehingga pakai apa namanya teh? Siwak udah cukup. Ya zaman sekarang pakai siwak gigi bisa hancur kalian ya. Zaman sekarang perlu pakai pasta gigi. Itu beda zaman. Jadi jangan kita mikir kalau tentang hal-hal duniawi itu nggak apa-apa kita berkreasi gitu loh. Jangan bilang Nabi nggak pernah nyontoin pakai pasta gigi. Oh ini bukan perkara ritual. Nggak ada masalah pakai pasta gigi. Ya. Nah jadi teman-teman, apa yang mencakup nafkah? Nah sebelum lanjut, sekarang kita jelasin dulu ya apa aja yang mencakup nafkah ya. Yang jelas pertama apa? Makanan. Makanan jelas, makanan minuman udah jelas ya itu mah. Makanan. Kedua, pakaian. Ketiga, tempat tinggal. Apalagi kira-kira yang termasuk nafkah ya? Listrik. Zaman sekarang nggak ada listrik sengsara. Kuota internet. Nggak harus yang gede-gede ya. Misalnya istri butuhnya berapa sih untuk sekedar di rumah chat-chatan sama keluarganya, sama kita, atau browsing kebutuhan keluarga, atau nyari-nyari hiburan yang halal di internet. Mungkin sebulan perlu berapa gigabyte? 20 lah misalnya gitu. Ya udahlah 20 ya. Beli ya 20 itu termasuk nafkah. Kalau kita kipas, nafkah bukan? Tergantung kita di kutub utara ngapain pakai kipas. Kipas itu termasuk kebutuhan primer untuk di tempat-tempat yang misalnya di kosan atau kontrakan yang panas gitu, itu kipas. Kalau AC mungkin itu terlalu mahal sehingga kipas, tapi beli kipas yang benar-benar kuat lah, yang bisa bikin adem gitu ya. Ada kan kipas yang ada airnya juga ya biar bisa bikin adem. Kalau bisa AC itu lebih bagus. Haji umroh, nafkah bukan? Bukan nafkah. Sehingga perlu ingetin baik-baik. Punya murid kasihan banget. Dia istrinya gajinya 5 juta, dia gajinya 3 juta, tapi dia orang yang sangat gigih untuk bekerja. Terus istrinya bilang gini, aku pengen cepet-cepet umroh. Ya itu jadi beban mental buat suaminya. Dia curhat sedih ke Arizal. Aduh, tuh harusnya nggak boleh. Gini ya, boleh sih menyampaikan rasa ingin tuh boleh banget, boleh. Tapi ada momennya, ada nadanya, pilih waktu yang tepat, lihat kondisi suami. Ketika disampaikan kayak gitu, aku pengen umroh, suaminya langsung jadi sedih, pundung. Itu gak baik kayak gitu. Itu malah bikin jadi gak nyaman buat suami. Dan andai misalnya Arizal ini multimiliarder, amin. Ya, kalian triliuner, tapi di Zimbabwe dia. Itu di Zimbabwe nggak bisa buat nasi goreng tuh, triliuner juga. Gak, just kidding. Nah, Arizal miliarder, istri Arizal nggak punya, cuma tabungan misalnya cuma 5 juta. Walaupun miliarder, nggak wajib menghajikan istri, nggak wajib mengumrohkan istri. Jadi kalau menyampaikan rasa ingin boleh nggak? Boleh aja, tapi pilih waktu yang tepat. Lihat kondisi suami. Terus jangan ada mendesak juga, jangan. Ada murid Arizal yang lagi kebetulan dapat bonus 60 juta. Itu saving dia 60 juta. Kalau dipakai umroh, buat berdua abis ludes, jadi nggak punya dana darurat. Kalau dipakai buat suaminya doang, masih ada setengahnya lagi 30 juta. Memang ulama beda pendapat hukum umroh itu wajib atau sunnah. Kalau Arizal lebih taklid ke pendapat sunnah umroh. Ya, makanya kenapa walaupun bisa umroh tapi pending. Sampai sekarang belum umroh, kenapa? Nanti aja sekalian pas haji kan pasti umroh juga gitu ya. Jadi makanya belum umroh sampai sekarang. Nah, pending. Nah, kalau kalian ada di kondisi haji belum mampu, umroh mampu buat 2 orang, kalian dan istri. Cuman kalau dipakai umroh dua-duanya uang habis. Kalau dipakai satu masih ada tabungan lebih, bilang umroh sendiri aja. Tapi bilang ke istri, sayang, aku nggak ngajak kamu umroh karena nanti uangnya habis. Tapi tenang, nanti pulang dari umroh aku pengen jalan-jalan yang mewah, misalnya ke hotel bintang 5. Gak apa-apa kita keluar hotel 2,5 juta, lalu kita makan mewah, jalan-jalan yang enak, walaupun keluar 5 juta nggak apa-apa sebagai penghibur kamu. Jadinya kita masih punya uang tabungan 25 juta yang aman gitu. Nah kayak gitu aja.
Kalau ada ustadz yang bilang gini, udah umroh aja nggak usah mikir uang, nanti doa di sana Allah gantikan. Tak ustadz lagi jualan. Jangan langsung kita, oh iya bener ya nanti tinggal minta aja. Enggak, kita tuh kalau tawakal tuh harus juga realistis teman-teman. Tawakal tuh realistis. Ketika kita tabungannya dipakai semua buat umroh, akhirnya nggak punya pegangan lagi, banyak kasus di mana pas punya 60 juta dipakai umroh semuanya. Terus habis itu di sana doa minta, ya Allah gantikan. Allah nggak gantikan. Kemudian jadinya nyesel. Kan salah. Karena janji Allah itu menggantikan dunia tuh dengan akhirat, itu yang pasti. Adapun kalau Allah mengganti dunia dengan dunia, itu terserah Allah mau digantinya dalam bentuk apa. Kalau kita haji keluar 300 juta, apakah pasti Allah gantikan 300 juta lagi? Belum tentu. Bisa jadi Allah gantikan dengan kita dibikin anak dapat beasiswa. Dan beasiswanya 300 juta juga. Jadi digantinya nggak harus dalam bentuk yang sama gitu loh. Nah sekarang ada orang yang mikirnya kalau udah haji dan umroh nanti dibalikin dalam bentuk yang sama. Duit digantiin duit bahkan lebih banyak. Kemudian ustadz yang suka promosi haji dan umroh biasa ngambil kisah-kisah orang-orang yang kayak gitu. Biar semakin mendorong, biar ayo haji bersama kami, umroh bersama kami. Udah sering ceritakan bagaimana gemes haji dengan biaya 340 jutaan dengan kualitas yang ada haji yang satu lagi cuma 180 juta dan kualitasnya nggak beda jauh. Itu kan beda sampai 150 jutaan dengan kualitasnya nggak beda jauh. Ternyata pas dilihat-lihat emang ngambil marginnya gede banget tuh. Yang pertama, alhamdulillah bisa narik semua uangnya. Apalagi ketika melihat ada kecurangan dalam akad hajinya. Tahun lalu kesel banget pas ngelihat, oh ternyata gini mainnya licik. Ya, ada yang ngebocorin kebobrokan sistem haji di itu. Tapi pas lagi jualan mah, oh yo keluarkan gak apa-apa, semakin besar uang yang kita keluarkan di jalan Allah semakin besar pahalanya. Ya, tapi uang kita nggak keluar di jalan Allah, uang kita keluar di jalan perusahaanmu. Ya, makanya tarik duitnya gitu. Gemes banget. Jadi kalau ada ustadz yang lagi jualan jasa, terus pakai dalil-dalil, jangan langsung percaya kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, jadi udah ngerti tadi ya tentang nafkah ya. Nanti sekarang mari kita masuk ke poin selanjutnya. Mudah-mudahan bisa beres dalam 15 menitan lagi ya. Apa kewajiban istri di rumah? Lagi-lagi ini poin yang bikin greget. Sempat viral ada ibu-ibu Facebook bikin postingan pakai pendapat-pendapat para ulama nih, sampaikan ya. Menurut mayoritas ulama, kewajiban istri itu hanya satu, yaitu siap melayani suami saat suami meminta, maaf langsung pakai bahasa yang tegas saja, meminta seks, meminta berhubungan badan, itu istri harus selalu siap. Itu aja. Kewajiban istri itu cuman itu doang. Jadi nggak ada kewajiban nyuci baju, nyetrika, itu semua nggak perlu. Nggak ada kewajiban bagi istri. Ini pendapat mayoritas ulama. Kalau ngedenger gini, pihak cewek pada seneng nggak? Wow, seneng banget, yes. Oh berarti nyuci, nyapu, nyetrika, ngejagain anak, main sama anak, itu semua tugas suami. Yeay, ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Aduh, itu pendapat mayoritas ulama ya. Dari kalangan Syafi'i dan Hambali. Nanti kita bahas ya. Kemudian pendapat selanjutnya, pendapat mazhab Hanafi. Job-job rumah tangga yang lumrah seperti nyuci piring, beres-beres rumah, jagain anak, itu juga kewajiban istri kalau dalam mazhab Hanafi. Ya. Itu adalah kewajiban istri. Kemudian dalam mazhab Maliki ada rincian, yaitu istri melakukan job-job di dalam rumah, suami melakukan job-job di luar rumah. Contohnya kalau suami belanja ke pasar gitu ya, belanja ke pasar, terus habis itu nyiram tanaman yang kayak gitu-gitulah. Ya, kalau di rumah berarti istri nyapu, ngepel, mandiin anak, nyebokin anak gitu. Itu tugas istri. Ini berdasarkan mazhab Maliki. Udah ngerti di sini teman-teman? Yang paling enak yang mana ya? Tergantung dari point of view siapa ya. Kalau point of view istri enaknya yang siapa? Syafi'i. Ya. Ntar dulu, ini yang agregat. Si ibu-ibu Facebook itu ketika menyampaikan pendapat mayoritas ulama bahwasanya istri itu cuma wajib melayani suami saat suami butuh untuk berhubungan badan,
mereka lupa untuk ngebahas dari sisi hak istrinya. Kenapa? Karena kalau kita mau bahasnya komprehensif, bagi ulama yang berpendapat istri itu cuma wajib melayani suami dalam hal kebutuhan seksual dan gak wajib nyuci baju, ngepel dan sebagainya, maka hak istri juga cuma sedikit, yaitu apa? Dia cuma berhak masalah makanan minuman aja. Dia cuma dapat pakaian 2 doang, musim panas 1, musim dingin 1. Dia dapat tempat tinggal yang asal cukup buat tidur aja. Kalau dia sakit, suami gak wajib untuk mengobatinya. Gak wajib. Kalau dia misalnya dia butuh apa-apa skincare, suami gak wajib ngasih sama sekali. Suami gak ada kewajiban ngasih uang bulanan sama sekali. Suami cuma wajib memenuhi kebutuhan makan minum, baju etagnya cuma 2 doang. 2. Sekarang istri kalian punya berapa? Punya istri gak? Maksudnya punya baju berapa? Punya istri gak kalian? Bajunya berapa tuh ya? Itu istri gak berhak punya itu semua. Maksudnya suami gak harus ngasih itu semua. Dan ini nggak realistis untuk hidup di negeri kita apalagi. Sangat nggak realistis. Jadi kalau ada istri yang saya ngikut mazhab Syafi'i, cuman wajib melayani suami dalam hal hubungan badan, ya suami juga jangan, kalau misalnya suami tiap hari nggak ada di rumah, suami di luar aja, misalnya dia kerja, habis kerja dia main futsal sampai jam 12 malam terus pulang, habis itu sholat subuh, habis itu berangkat lagi. Jadi istrinya nggak, sama sekali nggak ketemu sama istri. Nggak usah nuntut ke suami. Bilang aja tuh suami ke istrinya, saya emang nggak wajib ngapa-ngapain ke kamu. Ya, kamu wajib melayani saya saat saya butuh seks sama kamu. Tapi kalau kamu butuh sama saya nggak butuh. Saya nggak wajib melayani kamu. Enak nggak kehidupan kayak gitu? Nggak enak. Jadi pendapat yang paling realistis yang mana? Jujur, dari 3 pendapat ini, yang paling enak tuh mazhab Hanafi. Cuman kita ambil win-win solution. Kita ambil rangkum dari semua pendapat dan langsung kepada kesimpulan. Kesimpulan terbaik adalah gini. Istri yang paling dominannya adalah melayani suami dalam hal seks, hubungan badan saat suami lagi butuh. Dan istri pun melakukan kerjaan-kerjaan rumah tangga yang lumrah. Namun suami juga membantu, ya, saling kerjasama dalam menunaikan keduanya dan saling komunikasikan. Dan timbal baliknya adalah suami jangan cuma memberi nafkah yang pokok aja, tapi dia ngasih lebih dari itu. Berarti kalau istri sakit, ya dia lakuin itu. Dia apa? Dia obati. Kalau istri ingin skincare, dia beliin. Kalau mau lebih formal, boleh diadakan kontrak kerja. Misalnya istri bilang kayak gini, aku pingin sebulan kamu ngasih di luar kebutuhan primer, kamu ngasih 1,5 juta. Dan aku ngelaksanain semua tugasku, nyapu, ngepel, ngurus anak dan sebagainya. Maka itu sah, itu halal. Maka di sini istri jadi wajib melaksanakan tugasnya, suami juga wajib memberikan 1,5 juta di luar nafkah. Oke, seperti itu. Nah, kemudian sekarang manajemen keuangan kayak gimana sih, Gimana manajemen keuangan? Penting untuk kalian tahu bahwasanya harta suami itu milik suami, harta istri itu milik istri. Ada jokes dari luar negeri ya, seorang stand up comedy ketika dia lagi nanya ke audiens yang muslim, kemudian si ibu-ibu yang muslim ini bilang gini, dalam agamaku ketika aku nikah maka harta suami jadi milikku, hartaku tetap milikku. Terus akhirnya audiens pada ketawa kayak gitu, enak banget agamamu ya. Artinya greget, walaupun itu ada sisi lucunya, tapi itu salah, itu misleading banget. Enak banget kalau udah nikah harta suami jadi milik istri, harta istri tetap milik istri. Itu sesat itu teman-teman. Dan gara-gara ini banyak banget ibu-ibu yang akhirnya zolim. Ketika suami meninggal, si harta suami semuanya jadi milik istri. Itu istri makan harta haram, makan harta anak yatim, masuk neraka tuh istri. Tahu nggak kalian sebelum Arizal pergi ke sini sama istri, AA ngirim chat ke ayah dan mama Arizal. Karena A nitipin 3 anak Arizal ke mamah papa, A ngirim, mah pah, ini list harta dedek ya mah pah. Di sini gini ini listnya.
nanti kalau misalnya Dede kejadian apa-apa kan kalau misalnya A perginya sendiri, A tinggal ke istri aja. Sayang ini list harta A. Nanti kalau A meninggal berarti buat kamu 1/8, buat ayah ibu 1/6, ya. Ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6, istri dapat 1/8, sisanya buat ketiga anak Arizal. Tapi sekarang kan A sama istri bareng keluar kota. Dan anak Arizal ditidur ke mamah papa. Maka A sampaikan, "Mah, Pak, ini list harta Dede. Kalau Dede sama Syifa misalnya kecelakaan dan meninggal, maka ini hartanya sebelum ini tolong nanti dibagikan, mamah dapat 1/6, bapak dapat 1/6, sisanya buat anak-anak." Gitu. Tapi karena mereka masih kecil-kecil, maka hartanya diatur oleh mama papa, tapi tetap itu statusnya milik mereka. Kok mama mungkin takut ya pas ngechat gitu, kok kenapa ngechat gitu? Justru ini yang diajarkan dalam syariat kita. Sering-sering ngomong kayak gini biar nggak kaget gitu anak kita. Makanya kenapa Ariza berusaha nabung uang sebanyak mungkin, tujuannya bukan untuk bikin jadi diri kaya, tapi tujuan Ariza adalah agar Ariza kalau mati, anak jadi punya pegangan. Dan ini perintah Allah yang ada di surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah orang-orang tuh takut kalau mereka meninggalkan generasi yang lemah. Lemah di sini lemah apa? Finansial. Bukan lemah iman. Kalau kita baca tafsir ayat ini tuh lemah finansial. Makanya sangat bijak banget kalau orang tua banyak nabung, tapi dengan niat agar anak-anak nanti kalau aku meninggal mereka punya pegangan gitu. Dan sampaikan ke anak, "Nak, ayah nih tabungannya banyak, sengaja ayah lifestyle-nya sederhana padahal uangnya banyak. Tujuan ayah tuh biar kalau ayah meninggal kalian punya uang banyak." Kira-kira anak-anak seneng gak? Seneng. Dan anak-anak tuh akan cinta sama orang tuanya. Kalau meninggal akan mendoakan kita. Gitu. Oke. Kalau Ariza gimana dalam manajemen keuangan nih? Sampaikan yang paling enak tuh gini. Pertama, bukan bermaksud promosi bank ya. Tapi ini yang Ariza rasakan. Kenapa ya bau rokok mulai ke sini? Kayaknya ada dari ruangan lain masuk ke sini. Padahal ini ruangan anti rokok. Ya, baru munculnya sekarang. Oke. Gini, Ariza pakai Bank Jago Syariah. Bank Jago Syariah tuh bisa bikin banyak pocket. Pocket apa namanya? Kantong ya. Bikin kantongnya tuh paling cuman 10 detik bikin. Misalnya A punya main pocket ya, kantong utama, terus Ariza pengen bikin kantong untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga, istri satu-satunya gitu ya. Jangan istri pertama, istri satu-satunya dan selamanya insya Allah. Nah, terus habis itu ada juga nanti kita bisa bikin pocket barengan. Jadi nanti di kantong ini teh AA dan istri teh bisa pakai, sehingga ketika istri pakai nanti ada notification di handphone Arizal juga. Bisa pakai dari pocket itu, istri bisa pakai. Nah, Arizal mah gini, untuk kebutuhan pokok keluarga, baik untuk Arizal, istri maupun anak, kalau beli sekarang kan beli online tuh murah-murah. Kita tuh belanja sayur juga bisa online ya. Dan itu harganya sama dengan kalau kita pergi ke pasar. Jadi istri Arizal lagi pingin makan apa pekan ini, pingin makan ayam, kita beli misalnya 2 atau 3 kilo. Terus habis itu jadi simpan aja uang di pocket yang bersama Arizal sama istri, sehingga kalau istri mau belanja tinggal langsung aja pakai uang itu. Karena itu kan untuk kebutuhan primer, untuk bayar listrik, udah dari situ aja udah beres, internet beres. Nah, di luar itu Arizal ngasih jatah ke istri sekian, yang mana uang itu bebas dipakai untuk istri untuk apapun gitu. Jadi untuk yang kebutuhan pokoknya mah nggak ngasih ke istri. Untuk nafkah mah Arizal tetap di kantong Arizal, tapi kantong ini juga bisa di-spend, bisa dikeluarin oleh istri juga gitu. Ya, jadi nggak perlu laporan lagi karena kan langsung ada datanya. Ya, ini buat ini. Adapun untuk bulanan juga kasih ke istri yang emang untuk hadiah untuk istri yang bebas dipakai buat apapun. Ngerti nggak kalian? Kebayang gak kalian? Mudah-mudahan kebayang ya. Buat yang udah nikah atau yang ngerti Bank Jago Syariah pasti ngerti sih ini. Yang belum ngerti tenang aja. Maksud Arizal tuh gini, karena ada sebagian yang kayak gini. Suami dapat gaji misalnya 7 juta, lalu semuanya dikasihin ke istri. Lalu kemudian ketika suaminya butuh apa-apa harus izin dulu ke istri. Ini gak bener. Ini kebiasaan di Indonesia. Bahkan ada ya tiktokers yang kayak gitu. Kalian tahu nggak? Aku nggak pernah ngasih uang bulanan ke istri. Kenapa? Karena kalau ngasih uang bulanan ke istri seakan-akan istri adalah pembantu. Aku nggak tega melihat istriku sebagai pembantu.
Aku ingin istriku adalah sebagai ratu. Aku kasih ATM-ku, kasih kartu kredit, silakan gunakan seenak kamu. Ya iya, kamu kan kaya, perintis, pewaris gitu ya. Kita nggak bisa kayak gitu. Dan ini nggak bener, sekali lagi nggak bener. Kalau misalnya suami gaji semuanya dikasihin ke istri, lalu setiap kali suami butuh, istri izin dulu ke istri, suami izin dulu ke istri. Ditambah lagi dengan kayak gitu, ada sebagian istri yang sengaja karena suami udah nitipin semua uang ke dia, akhirnya ketika dia belanjain untuk kebutuhan dapur, dia sengaja pilih barang-barang yang harganya nggak mahal. Kemudian habis itu jadi banyak nyisa kan? Ya sisanya jadi buat kantong pribadi dia. Itu korupsi, itu istri. Korupsi. Sampaikan ini ke istri. Bahwasanya sayang, ini ada uang yang emang untuk kebutuhan pokok. Uang ini gunakan dengan sangat-sangat bijak. Adapun nanti aku akan ngasih kamu uang yang khusus buat kamu aja. Mungkin beda-beda tiap bulan tergantung pengeluaranku ya. Tapi nggak apa-apa, kasih tahu gajiku 7 juta. Untuk kebutuhan pokok kita kan belum tahu nih rata-rata berapa ya, kita jalani beberapa bulan ini. Silakan pengeluaran dicatat. Ternyata tiap bulan kita kebutuhan pokoknya untuk kontrakan 1,5 juta, untuk biaya makan kita berdua ini 1,5 juta atau 2 juta. Sisa berarti ada sekitar sekian juta. Aku harus punya pegangan untuk dana darurat, maka buat kamu sekian. Mohon ridho ya sayang, misalnya kayak gitu. Saling komunikasikan aja dengan baik. Insya Allah enak. Itulah cara manajemen keuangan yang baik. Ya. Kemudian ada poin selanjutnya, yaitu seorang istri. Ya. Ini dia. Penting banget. Tolong ya. Yang jadi parameter kecukupan adalah pertama dalil, kedua adalah patokan yang emang disampaikan oleh para ahli dan yang berlaku pada keumuman masyarakat. Gimana ya bahasanya, apa yang persimpel? Gini deh, idealnya, ini ideal ya, dan yakin mayoritas kita nggak bisa ideal. Idealnya UMR itu adalah biaya hidup untuk seorang manusia di kota tersebut, itu UMR. Berarti kalau dia mau nikah, setidaknya dia berapa gajinya? 2 kali UMR. Kalau mau punya anak pertama, maka dia gajinya 3 kali UMR. Kalau anak kedua berarti dia gajinya 4 kali UMR. Itu adalah idealnya. Ideal. Tapi kita tahu bahwasanya hampir gak ada ya yang gaji sampai 4 kali 5 kali gitu. Gak ada, kecuali kalau kita bisnismen. Maka kita bisa menurunkan ke realistis. Gini deh, kalau udah nikah, kan biaya kosan atau tempat tinggal kan gak jadi double. Karena kan kita hidupnya bareng. Berarti ada yang masih bisa dipres di bagian sini. Tapi kita tuh harus punya perhitungan. Punya murid yang nanya, kamu mau punya anak kedua? Dia jawabannya apa? Saya belum siap. Dia nggak bilang saya takut rizki, tapi dia bilang saya belum siap. Kenapa? Karena kalian harus paham konsepnya ya. Bedakan antara kita gak siap melaksanakan kewajiban dengan takut rizki dari Allah. Itu dua hal yang berbeda. Ketika kita udah punya anak, kita wajib meyakini Allah yang memberi rizki. Tapi secara kewajiban, suami ini wajib berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak. Maka konsekuensinya, kalau kita mau punya anak, kita harus punya manajemen dulu, harus punya perkiraan dulu. Ini kalau punya anak biaya hidupnya berapa? Tanya ke yang udah punya anak. Biaya pampers dan sebagainya berapa? Berarti kalau saya punya anak, perkiraan dana bulanan yang saya harus miliki adalah sekian. Berarti saya harus kerja, targetnya dapat segitu sebulan. Itu bentuk tawakal. Itu bukan was-was, itu bukan bentuk ragu sama rizki Allah. Itu justru perintah Allah. Tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar kan. Nah sekarang ada orang yang sengaja bikin anak banyak tanpa ada ikhtiar kayak gini, tanpa ada pertimbangan kayak gitu. Maka ini jadinya bukan tawakal, ini nekat. Sama dengan orang yang secara finansial itu nggak cukup, tapi dia malah nikah. Itu namanya nekat, bukan tawakal. Terus ada yang komen kayak gini, tapi saya udah punya istri, saya udah punya 2 anak, gaji saya cuma 4 juta, tapi kami cukup. Gini ya, kalau kamu bisa cukup dengan 4 juta untuk 4 anggota keluarga, dengan cara super ngirit-ngirit-ngirit,
yaitu cukup buat kamu. Jangan kemudian parameter itu dijadikan penggaris untuk orang lain. Karena penggaris untuk orang lain itu patokannya adalah kebiasaan yang ada di negeri dan juga keputusan para ahli. Dan para ahli udah menetapkan UMR itu untuk kebutuhan satu orang. Berarti idealnya adalah kalau 4 anggota keluarga 4 kali UMR, itu ya jadi patokan. Kalau kita ada yang cukup padahal di bawah itu gajinya, alhamdulillah. Kamu berarti bersyukur ke Allah, kamu qanaah, tapi cukup itu buat kamu aja, buat keluarga kamu. Jangan kemudian dijadikan standar untuk orang lain gitu. Paham nggak di sini? Karena banyak yang kayak gitu loh. Ketika A bilang, kita usahakan kalau misalnya punya anak, gaji kita tiga kali UMR, kalaupun nggak bisa ya yang mendekati atau berjuang mendekati itu agar apa? Agar istri kita dan anak-anak kita tidak terlantar, tidak kekurangan, tidak harus apa namanya teh, tidak harus hidup dengan sengsara itu. Terus mereka langsung nyomot, wah itu terlalu perhitungan, tawakal aja kepada Allah Ustadz. Lah, kan tawakal ke Allah juga harus ada persiapan. Nabi SAW ketika perang pakai baju besinya double. Kurang tawakal apa beliau? Ayo pakai baju besi itu pas lagi perang atau sebelum perang? Sebelum perang kan? Maka sama, sebelum kita punya anak juga kita harus sudah punya persiapan dulu. Makanya sahabat Nabi SAW ngelakuin azal. Azal tuh mengeluarkan sperma di luar kemaluan. Maksudnya di luar rahim. Ya, bukan karena ragu sama rezeki Allah, tapi kan ada ikhtiar yang harus kita lakukan gitu. Ya. Jadi sekali lagi kalau ada di antara kalian yang cukup, aku gaji cuma 2,7 juta tapi untuk istri anak cukup, alhamdulillah. Tapi itu cukup untuk kamu aja. Jangan kemudian kamu posting di publik lalu itu dijadikan standar untuk orang lain, itu jadinya zolim. Memaksakan standarmu untuk standar orang lain, itu zolim. Jadi kalau ngasih edukasi mah tetap ngasih edukasi yang ideal. Tujuannya biar apa? Biar suami bisa berjuang menuju ideal sehingga istri jadi nggak terlantar, anak jadi nggak terlantar. Itu kan tujuan kita. Kalau misalnya tadi istri yang ngeposting bahwasanya gaji suamiku cuma sekian tapi kami cukup, itu aja gaya hidupnya yang terlalu hedon. Dia berarti menjadikan standar hidup dia untuk orang lain ya. Jadi ngejudge orang lain ya nggak sih? Dan dia apakah benar itu cukup buat dia? Atau jangan-jangan dia juga sengsara, cuman pengen menampakkan apa kehebatan dia dalam memanage uang di hadapan publik. Bisa jadi itu tendensinya. Ya. Para ahli udah bilang kayak gitu UMR. Ya udah kita ikutin standar itu. Kalau kamu bisa hemat bagus, tapi sekali lagi tolong gak usah dijadikan standar untuk orang lain. Ya. Sehingga untuk yang belum menikah, targetin dulu berjuang. Nah, kalau belum bisa sampai ke sana gimana dong? Obrolin sebelum nikah. Jadi kalau ada yang nanya kalau ta'aruf teh apa yang harus diobrolin? Ya ini. Masalah nanti kalau udah nikah apakah istri mau kuliah atau enggak, nanti biaya kuliah kayak gimana, nanti istri masih mau lanjut kerja atau enggak, teh obrolin pas sebelum nikah. Jadi ta'aruf itu tujuannya untuk itu. Nanti kalau setelah nikah biaya bulanannya berapa. Nanti dan ini juga poin penting, untuk makan dan pakaian itu sesuai kemampuan suami, tapi kalau rumah sesuai standar istri sebelum nikah. Jadi kalau kalian menikahi wanita dari keluarga miskin, maka setelah kalian membawa wanita tersebut ke kalian cukup tempatkan dia di tempat yang minimalis aja, yang sesuai dengan dia waktu dulu tinggalnya di mana. Tapi kalau kalian menikahi wanita yang super kaya, berarti kalian juga nanti untuk menempatkan dia juga harus di rumah yang mewah juga, atau kalau ngontrak di kontrakan yang mewah juga. Makanya jadi kalau mau menikahi wanita yang kaya berarti harus pertimbangan juga. Gitu. Kecuali kalau pihak istrinya ridho. Dan emang ini sekarang agak kurang realistis sekali lagi. Kenapa? Karena kalau calon istri kita emang rumahnya gede dari orang tuanya, karena zaman dulu beli murah. Maka sekarang ya itu diskusikan aja intinya gitu ya. Diskusiin aja sebelum nikah. Kamu kan ini rumahnya gede, terus nanti si istrinya bilang, oh saya mah introvert gitu, saya nggak suka gede-gede, cukup ruangan itu 2x1 kuburan ya tambah. Cukup misalnya ruangan itu misalnya 5x5, misalnya 10x7 deh, tapi kita bikin ruangannya yang sangat enak deh, yang pokoknya nyaman deh lah, kecil tapi nyaman nggak apa-apa. Ya silakan diskusikan aja lah. Jadi sebelum nikah tuh itu yang harus kita obrolkan ya. Dan ini poin terakhir juga. Kenapa Ariza perlu ngomong kayak gini? Karena teman-teman,
Eh, karena oh ya, Imam Syafi'i berpendapat wajib bagi suami, jadi untuk masalah makanan deh, ini poin terakhir ya, wajib bagi suami memberikan istrinya lauk pauk. Bagi suami yang miskin wajib memberi lauk pauk daging merah sebesar kurang langsung ke gramasi aja, walaupun ini satuannya ritel. Tapi kalian kan pasti nggak tahu apa itu ritel, nggak tahu kan? Ya udah pakai gram aja ya. Seminggu 450 gram daging merah. Daging merah 450 gram itu kalau kalian miskin. Kalau kalian sedang maka sekitar 680-an, kalau kalian kaya 900 gram. Gitu. Tapi para ulama memberi poin terhadap fatwa Imam Syafi'i ini. Kata para ulama, ini terjadi karena di zaman Imam Syafi'i di Mesir daging langka. Hah? Daging langka tapi seminggu harus ngasih 900 gram ke istri daging merah. Nggak salah itu. Perasaan kita aja sekarang nggak ngasih sampai sebanyak itu ke istri kita kan daging merah. Tapi sebenarnya ada solusi, saya ada solusi. Ini nggak paten ya, karena ini kan bukan dalil. Ini hanya ucapan Imam Syafi'i sehingga masih bisa diobrak-abrik lah. Tadi baca di data statistika katanya orang Indonesia tuh seminggu per orangnya tuh rata-rata makan daging merah, berarti sapi itu cuma 40 gram. Berarti emang kita tuh negara miskin sebenarnya. Cuma 40 gram. Kalau ikan-ikanan 300 gram. Berarti kalau 300 gram tuh 1 atau 2 ekor ikan per minggu eta teh. Kalau daging ayam 150 gram, nggak nyampe 1 ayam. Udah oke gitu. Jadi nyebut merek ini. Nggak nyampe 1 ayam kan, 1 ayam tuh sampai 200 graman gitu. Jadi emang kita miskin rata-rata ya. Nah, jadi dari sini untuk masalah lauk pauk mah kembali ke standar aja, tapi pribadi akan berjuang untuk mengikuti saran dari Imam Syafi'i, yaitu ngasih 1 kilogram daging merah ke istri. Sekali lagi ini nggak paten ya, nggak paten. Dan sebenarnya ngasih 1 kilogram daging ke istri daging merah tuh gampang. Ke all you can eat aja. Di Bandung tuh ada yang cuma 99.000 makan all you can eat. Makanya bilang, sayang, sekarang nih all you can eat 99.000, makan tuh 1 kilo, 2 kilo juga boleh tuh daging merah, tapi nggak kuat istri gitu. Tapi ini yang nggak paten, artinya bisa jadi istri nggak mau daging merah. Daging merah kalau 1 kilo berapa sih? 150, itu kan buat yang kaya. Berarti kalau kita yang sederhana mungkin cukup 100.000 aja. Cuman istri bilang nggak, saya nggak mau daging merah. 100.000 ini bisa dipakai buat beli ayam. Ayam filet bisa dapat 2 kiloan tuh. 2 kilo, sehingga itu juga udah memenuhi standar banget ya. Sehingga ini untuk lauk nggak paten, intinya berusaha ngasih yang terbaik, termasuk juga daging-dagingan. Dan bisa jadi kalau istri kita pingin makan di sushi, habis tuh 300 sampai 500 ribu ya, mah jatah daging buat 1 bulan, habis buat sushi sekali ya. Ya asal istri ridho nggak ada masalah. Intinya untuk masalah makanan silakan atur-atur dengan baik, saling obrolkan, mudah-mudahan kalian dapat manfaat dari kajian ini. Kita sempurnakan di sesi tanya jawab sampai jam 10 lebih 10, ada 17 menit. Rizky mangga pulang bisa telat ya. Nanti sisanya Rizky nanti di YouTube dengerin dari menit ke 70 ya, 70 sampai ending, tinggal dengerin ulang ya. Makasih udah hadir ya. Sampai ketemu ya Rizky. Nah ini mau ke Bandung beliau ya. Takut ketinggalan travel. Baik, yang mau nanya pertanyaan, ada yang mau nanya dari kalian dulu yang langsung? Iya, silakan Azmi, mangga. Aku nanya. Boleh. Semoga Allah merahmati. Amin, terima kasih. Terkait ini tadi kan udah dibahas terkait nafkah ke orang tua, anak dan sebagainya. Iya. Cuman kalau kita sebagai anak nih, mungkin ada yang berpotensi jadi sandwich generation gitu ya. Jadi sandwich generation ya. Harus memikirkan adiknya juga atau kakaknya. Nah, cuman misal kondisinya sekarang masih ada orang tua nih, cuman misal mau pensiun dan sebagainya, apakah kita juga harus memperhitungkan itu juga? Iya, sekarang orang tua mau pensiun tapi mereka punya harta nggak, punya tabungan nggak? Kalau mereka punya tabungan, kita tetap nggak wajib menafkahi mereka. Apalagi ada orang tua yang bilang gini, nah ayo hajikan ibu, umrohkan ibu, itu nggak wajib. Dan kalau ibu marah gara-gara nggak diumrohkan, nggak dihajikan, kita nggak dosa. Kita sampaikan aja dengan baik, Bu, aku pingin banget berbakti ke ibu, tapi aku juga harus banyak memikirkan keperluanku. Akhirnya ibunya melaknat. Nggak, tenang aja, laknat ibu nggak akan kena ke kita selama kitanya tidak teriak-teriak, tidak marah-marah ke ibu. Ya, jadi kalau orang tua pensiun tapi mereka masih punya tabungan mobil punya 3 padahal butuhnya cuma 1.
Atau mobilnya bisa di downgrade gitu, dijual walaupun harga jadi turun. Mereka beli mobil 300 juta, jual 200 juta. 200 juta tuh bisa buat hidup berapa tahun itu kalau hemat. Ya. Sehingga kalau misalnya orang tua emang kondisinya udah mau pensiun tapi mereka masih punya harta, terus habis itu mereka memaksa kita untuk nafkahi anak, itu kita nggak wajib. Adik kita nggak wajib. Kita nggak wajib. Itu kewajiban mereka. Gitu ya. Tapi sosialisasikan dengan baik, ya. Tuh kasihan ada tipe-tipe orang tua yang kayak gitu, ya. Anak punya gaji harus dikasih semuanya. Nah, bagaimana dengan seorang wanita yang dia udah nyaman beribadah, kalau dia nikah dia takut malah jadi ibadahnya berkurang drastis dan dia pun udah punya pekerjaan mapan misalnya PNS, apakah dia lebih baik untuk menikah? Menurut sebagian ulama dia lebih baik untuk tidak menikah. Karena banyak kejadian seorang istri yang dia dulu sebelum nikahnya ibadahnya sangat terjaga, dia nafkahnya udah baik, lalu setelah nikah dia resign atas perintah suami, lalu kemudian suaminya malah nggak ngasih uang lebih dari sekedar nafkah, ya. Maka ini jadinya kacau. Abis itu dicerai lagi, wah itu kacau. Nah, kalian juga harus ingat ya, kalau istri kalian sebelum nikah itu kerja, dan mereka kerja karena mereka harus nafkahi orang tuanya yang miskin, maka kalian kalau nyuruh istri untuk resign harus kalian ngasih ke mertua juga. Jadi pikirkan hal ini. Ini kalau istrinya udah kerja dari sebelum nikah. Adapun kalau istrinya nggak pernah kerja sebelum nikah, nggak pernah nafkahi orang tuanya, tiba-tiba setelah nikah istri memaksa kita nafkahi orang tua dia, mertua, maka ya itu nggak benar kalau kayak gitu. Ya cuman kalau emang suami punya kelebihan harta, ya alangkah bagus lah kalau ngasih ke mertua. Tapi itu kalau mertua miskin, ya. Nah intinya yang paling penting itu gini ya, jangan memanfaatkan suami atau istri untuk yang di luar kewajiban yang akhirnya jadi membebani. Itu aja sih intinya. Ya. Sekarang kalau misalnya suami baik banget dan suami nggak keberatan, tapi tanya bener-bener gak keberatan atau gak enak doang. Kalau bilangnya iya gak apa-apa tapi nadanya rada-rada gitu ya, itu berarti kan berat. Ya, makanya sebelum nikah obrolin yang kayak gitu-gitu. Wah, udah terlanjur. Sebelum nikah belum diobrolin, sekarang kita kejebak kayak gini. Obrolkan dengan baik, saling bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian kalau suami selama ini di luar nafkah udah ngasih uang bulanan, istri selain berhubungan seks juga udah nyuciin piring, nyuci baju, berarti kan ini masing-masing udah ngelakuin lebih dari yang diwajibkan. Berarti masing-masing harus saling bersyukur, saling mencintai, bertambah cintanya. Ya, karena Masya Allah ini suamiku udah ngasih lebih daripada yang wajib. Terus suaminya bilang Masya Allah ini istriku udah ngelakuin yang lebih dari yang wajib, maka aku harus ngasih yang terbaik buat dia. Itu aja. Jadi kalau kalian udah punya gaji bulanan tuh langsung dipotong-potong. Ini buat kebutuhan pokok, ini buat istriku bulanan, ini buat aku, langsung aja dibagi-bagi kayak gitu ya. Baik, pertanyaan dari ini, jadi udah terjawab tadi sandwich generation ya, burger generation. Oke. Jika misalnya seseorang berencana membuat daftar aset untuk keluarga inti, tapi sejauh bermuamalah dengan keluarganya ternyata mereka bukan orang-orang amanah dan mau mengikuti pembagian sesuai syariat, malah jadi was-was, takut dimanfaatkan. Apakah tetap dianjurkan membuat wasiat atau boleh meminta orang di luar keluarga yang bisa dipercaya? Minta bantuan dari luar keluarga. Ya kalau ada kekhawatiran orang nggak ingin menetapi syariat Allah, minta bantuan dari luar keluarga. Ustadz, gimana caranya screening calon suami pas ta'aruf supaya kita yakin dia tidak akan merokok seumur hidup? Kalau bikin perjanjian pranikah, apakah itu berlebihan? Ini ya Allah poin yang kelupaan. Bikin perjanjian sebelum nikah, itu penting. Catat baik-baik terutama cewek. Dan kalau suami mau menceraikan tanpa alasan pun boleh. Bosan sama kamu misalnya, astagfirullah, itu bisa aja. Ya, suami boleh bebas. Walaupun itu jelek banget ya, akhlak kayak gitu jelek banget. Kalian tahu nggak ini kita sama sekali tidak mencela ya. Cucunya Nabi SAW, lupa Hasan atau Husain, itu adalah salah satu manusia yang terbanyak istrinya. Bukan langsung ya, bukan, istri maksimal 4 ya. Tapi yang daftar yang udah jadi istri beliau tuh kalau lebih dari 100 orang. Karena beliau tuh nikah terus cerai, nikah cerai. Tapi cewek-cewek itu udah tahu ini cucu Rasulullah SAW sering banget menceraikan istrinya, tapi tetap pingin jadi istrinya. Karena saking baik akhlaknya. Gitu, pingin walaupun gak apa-apa, walaupun cuma 1 bulan bersama dia, pengen ngerasain hidup bersama dia gitu. Dan bisa jadi pas cerai juga cerai dalam kondisi baik. Bisa jadi namanya cucu Nabi SAW udah dijamin surga juga ya.
Coba bayangin aja ya, seorang wanita yang emang eh, dia nggak terlalu baperan gitu, dinikahin sama suami yang ganteng, yang soleh, yang udah dijamin surga. 1 bulan habis itu si suaminya bilang ke si istrinya, sayang, aku pengen menceraikan kamu, dan sebelum aku menceraikan kamu, aku kasih kamu 2 miliar. Enak kan tuh istri? Ya seneng lah, seneng. Makanya cucu Nabi SAW tuh nikah tuh sampai, kalau ditotalin lebih dari 100. Saking kemuliaan akhlaknya, kewibawaannya, luar biasa tuh. Ya. Jadi nggak selalu cerai itu buruk gitu ya. Ya, seperti itu ya. Kalian yang mau nanya lagi ada? Sayang, ada yang mau nanya nggak? Oh nggak, oke. Paling Silakan Brian. melanjutkan yang Oke. kira-kira dimasukkan ke apa, perjanjian nikah itu apa aja gitu. Yang dimaksud perjanjian nikah apa aja, bebas apapun. Misalnya gini, perjanjian nikahnya adalah kalau misalnya kamu nggak ngasih aku, gini ya, seorang istri wajib untuk melayani suaminya saat suami butuh seks, ya. Tapi sebaliknya enggak. Istri lagi butuh seks terus suami nolak, nggak ada masalah, itu kan nggak ada masalah. Nah, akhirnya bikin perjanjian, kalau aku lagi butuh, kamu juga harus melayani aku gitu. Kalau enggak konsekuensinya gini gini gini. Nah itu tulis saja perjanjiannya. Makanya saat ta'aruf tuh gini, kumpulin banyak poin gitu ya. Terus nanti jangan cuma secara lisan, tapi ditulis pakai materai juga, biar ada ketetapan, kekuatan hukum juga. Penting, karena itu banyak kejadian gitu. Seorang istri yang udah kerja dari sebelum nikahnya, lalu pas udah nikah suaminya nyuruh resign. Habis itu suaminya cuma bisa nafkahi dirinya, padahal si istri udah biasa nafkahi ibunya sebelumnya. Akhirnya keteteran semuanya. Ibunya sengsara, istrinya sengsara, suaminya juga keteteran. Terus punya anak nggak dikasih jeda, punya anak lagi, punya anak lagi. Akhirnya kan yang terzolimi istri, kasihan. Makanya kajian ini tuh bukan untuk bikin, wah kalau gitu mah berarti kita nggak bisa nikah. Enggak. Cuma berusaha buat kalian yang belum nikah, perjuangkan dulu serealistis mungkin, semaksimal mungkin, agar nanti istri kita, anak kita, orang tua kita tidak sengsara itu. Yang udah terlanjur nikah, berjuang sekuat tenaga. Ya, atau komunikasikan dengan baik. Ya, karena beda antara sebelum dengan sesudah. Kalau sebelum, perjuangkan yang terbaik, tapi kalau udah terlanjur, komunikasikan dengan baik. Jangan kemudian setelah ngedenger kajian ini, tuh kan kamu ini kurang laksanain kewajiban, tuh kan lah. Kalau kayak gitu hancur nanti keluarga kita. Tujuan kajian ini adalah tadi poin nomor 1 apa? Agar kita tahu kewajiban kita kepada Allah, sehingga Allah cinta kita. Kemudian kita tahu kewajiban-kewajiban pasangan kita. Ya, nanti pelan-pelan kok kita bisa rubah dikit-dikit, insya Allah bisa rubah dikit-dikit. Kalau kalian nikah versi Arizal, bisa jadi mayoritas kalian hancur hidupnya. Arizal nikah dalam kondisi nggak punya kerjaan, dan nikahnya nekat. Setelah nikah baru berapa bulan kabur dari rumah, nggak punya kerjaan, kabur dari kuliah. Coba kebayang tuh kalian, kabur sampai 1 tahun Arizal nggak ketemu sama orang tua, karena orang tua udah nggak nganggep Arizal lagi gara-gara kabur dari kuliah. Terus kerja jualan nasi kuning, jualan Indonoodle, ya. Terus habis itu ya pokoknya macam-macam, jualan ini itu, gagal, tapi jalan terus. Sampai akhirnya Allah ngasih kemapanan, biiznillah. Kalian nggak bisa ngikutin jalan Arizal. Kalau bilang, tenang teman-teman, aku juga dulu nikah nggak punya uang, nggak punya gaji sama sekali, tapi sekarang aku bisa sukses. Zolim, udah menjadikan standar Arizal untuk kalian. Nggak boleh kayak gitu, nggak benar ya. 7 menit lagi. Ada yang mau nanya? Tapi udah kejawab. Silakan Arvin. Amin. Terima kasih. Buat materinya. Jadi mau nanya berkaitan sama fenomena sekarang ya, yang banyak mungkin jadi concern juga di kalangan anak muda, itu adalah angka pernikahan yang makin rendah gitu. Yeah. Terus juga berhubungan sama concern kata-kata marriage is scary gitu kan. Nah mungkin kalau zaman sekarang memang kayaknya fenomena kayak gitu jadi hal yang ditakutkan juga kayaknya buat nikah gitu. Dan mungkin ada yang mungkin di kalangan liberal ya, banyak yang milihnya buat apa yang harusnya jadi tujuan utama buat menikah, kayak misalnya menyalurkan syahwat, itu bisa disalurkan mungkin lewat ya yang haram segala macam. Terus juga opsi pengen punya anak itu bisa buat adopsi ataupun bayi tabung. Nah mungkin Ustadz kira-kira gimana pandangannya terkait dengan fenomena hal itu? Okay. Dan juga bisa ngasih motivasi juga buat kami yang mungkin mengusahakan buat nikah gitu, kira-kira apa sih tujuan buat menikah gitu biar bisa lebih
yang mungkin bisa lebih kebayang dan semangat lah intinya. Iya. Terus mungkin lanjutannya ya kira-kira berkaitan sama sosmed juga ya, kayaknya yang jadi kayaknya jadi apa namanya, yang ngeset standar segala macam buat nentuin gimana nanti istrinya, gimana kriteria segala macam, terus juga gimana nanti kehidupan setelah nikah gitu. Nah itu mungkin saya bisa ngasih tanggapan juga terkait itu, dan kira-kira buat nentuin kriteria yang cocok pasangan buat dia gimana. Oke, baik ya. Pertama, untuk masalah married is scary. Scary buat orang yang nggak tahu ilmunya dan nggak punya persiapan. Maka gini, kalian jangan terlalu cepat. Tapi selama kalian nunda itu, kalian ngelakuin yang terbaik dengan cara apa? Misalnya kerja. Kita berusaha untuk sehebat mungkin sehingga kita punya tabungan yang cukup banyak kita. Sehingga nanti pas udah nikah akan lebih punya kelonggaran dan bisa narik napas lah. Andai pun misalnya kita ternyata di PHK, kita masih punya tabungan. Nah, punya murid-murid yang dia menunda nikah selama 5 tahun dan dia kerjanya maksimal tapi lifestyle-nya benar-benar sederhana. Dan kaget aja ketika dia lagi curhat tentang masalah zakat, ternyata uang dia itu kurang lebih 1,5 miliar, masih single. Dia kerjanya tuh di luar negeri gini ya, kerja di luar negeri tuh gajinya gede tapi kan pengeluaran juga gede kan ya. Tapi kenapa dia bisa nabung kayak gitu? Ternyata emang lifestyle-nya sangat sederhana banget. Dengan tujuan biar bisa banyak nabung, dan sekarang tahu dia kerjanya apa? Pengangguran dia. Ya pengangguran tapi masih punya 1,5 miliar mah masih bisa narik nafas. Ya, bahkan dia udah 2 tahun zakatnya tuh 30 juta kayak lebih dari 30 juta. Nah, jadi itu yang baik, yang bagus tuh kayak gitu sekarang. Buat kita sebenarnya kalau udah punya 1,5 miliar, kalau kita bisa investasikan di yang aman gitu ya, yang syariah, yang sesuai syariah, itu juga kan udah lumayan ya, bisa ngasilin. Kalau 1 miliar berarti sekitar 60 jutaan, mungkin 70 juta per tahun, itu kan udah cukup gede. Nah, jadi buat sekarang kalau marriage is scary ya kita berjuang untuk berani dengan cara ikhtiar sebisa mungkin. Selama kita masih single, jangan foya-foya. Tahan tuh foya-foyanya walaupun berat. Ada termasuk yang secara pengeluaran tuh gak terlalu banyak, alhamdulillah, karena emang berusaha hiburan-hiburan seminimal mungkin. Kalau orang-orang mungkin hiburannya itu pingin jalan-jalan tiap minggu mungkin bisa habis 1 juta gitu ya. Kalau Ariza mending beli PS5 dengan game yang bisa dimainin sampai tamat berulang-ulang. Tuh ada satu game yang dimainin itu sampai udah tamat 7 kali diulang lagi. Istri nanya, nggak bosan? Enggak, soalnya pingin bikin kriteria sendiri, yaitu gini, saya pingin main yang profesional mode dan gak pernah kena attack sama sekali sampai tamat. Bikin challenge sendiri. Dan itu bener jadi deg-degan pas main teh. Gak bosan? Enggak bosan, gak tuh kayak main Harvest Moon Back to Nature gitu. Aneh istilah Ariza mah. Main teh ngulang-ngulang, soalnya saya pengen punya target di musim pertama harus punya uang sekian gitu. Alhamdulillah dengan gitu keuangan teh bener-bener minim untuk pengeluaran untuk hiburan teh. Ya biiznillah. Nah jadi bisa nabung walaupun penghasilan mungkin gak gede banget, tapi bisa nabung. Dari dulu ketika penghasilan cuma 2 juta, 3 juta, tapi tetap masih bisa nabung dengan walaupun pahit ya. Tapi buat Ariza mah gak pahit ya, soalnya emang udah seneng aja. Emang senengnya di kamar ya, gak suka jalan-jalan kemana-mana. Tapi intinya tadi Arvin, yang bisa kita lakukan adalah kerja maksimal. Maksudnya ya kerja, kalau sekarang emang udah kerjanya di situ ya nggak mungkin nambah kerja lagi kan, mungkin kecapean kalau nambah side job. Tapi gajinya gitu loh, gaji yang udah kita dapatkan usahakan banyak ditabung. Target 3 tahun misalnya punya sekian, nanti pas nikah jadi lumayan punya pegangan, nggak terlalu khawatir. Terus nanti diinvestasikan yang emang terjamin bisa nambah ya dan sesuai syariat. Itu deh paling ya, walaupun mungkin nasihat ini agak susah juga diterapkan dan mungkin beda-beda. Ada orang yang gajinya emang bisa nabung 50%-nya, ada juga yang emang langsung habis karena emang cuma segitu keuangannya. Ya doa ke Allah. Iya, makasih Arvin. Salah satu orang yang terhalang dari nikah adalah orang yang lemah. Itu lemah ya. Kebanyakan orang ngebahasnya lemah syahwat, iya nggak? Padahal yang dimaksud lemah di sini termasuk juga lemah finansial. Sehingga ketika seseorang itu lemah finansial, dia pengen nikah, tapi kondisi lemah finansial ini bukan cuma karena kesalahan individu loh, tapi kesalahan negara juga.
sebuah negara, lihat Amerika, kenapa sekarang banyak banget yang homeless? Itu kan karena kebijakan pajaknya makin tinggi, ribanya semakin parah, akhirnya kemiskinan semakin merajalela. Nah, ketika ada seseorang yang pingin banget buat nikah, tapi dia nyadar diri, dia nggak sanggup untuk menafkahi istri. Dengan penghasilan yang segini, kemungkinannya dua, yaitu aku nggak nikah atau aku nikah tapi istri pasti sengsara. Kalau emang mau nyari istri yang siap sengsara, bagus. Tapi kan kasihan juga. Akhirnya ada orang yang gak bisa nikah sampai dia mati. Padahal dia pingin banget. Maka dia mati dalam kondisi syahid. Sama juga kasusnya untuk orang yang misalnya na'udzubillah, gay. Dia gak ada syahwat ke wanita. Dia syahwatnya besarnya ke laki-laki atau ke amrod. Dia sangat mencintai cowok-cowok ganteng dan dia nggak bisa nikah sama cewek. Sampai mati dia berjuang untuk menahan syahwatnya. Dia nggak nikah sama perempuan, dia juga menahan diri dari dosa. Sampai dia mati, dia nggak nikah, dia matinya syahid. Mungkin kita hampir ada di zaman tersebut sih, dimana kita nggak sanggup nikah karena faktor ekonomi, yang mana kesalahannya bukan kesalahan pribadi, tapi kesalahan yang kok lebih kompleks, yaitu negara, pemerintah. Tapi masih positive thinking, masih ada akhwat-akhwat yang bisa sederhana dan bisa mengerti. Tinggal sosialisasikan aja. Carinya yang gimana? Carinya dari yang keluarga yang emang hidupnya susah. Biasanya mereka lebih mudah. Ya benar. Yang disarankan oleh ulama adalah cari wanita yang cantik, anak yatim, dan miskin. Itu yang disarankan. Supaya ketika kita hidup dengan sederhana pun dia udah bahagia. Gitu. Nah sekarang kan target kitanya yang cantik dari keluarga yang kaya gitu ya, bangsawan ya. Kalau gitu ya siap juga kitanya kaya ya, harus siap. Ingat tuh, kalau kalian nikahi orang kaya, masalah makanan pakaian mah sesuai standar kalian suami, tapi masalah rumah mah sesuai standar istri. Jadi nikahi wanita kaya akan lebih berat gitu ya. Tapi terus doa ke Allah, berjuang ya, jalani, insya Allah bisa. Dan walaupun nanti misalnya suami dan istri sama-sama harus kerja, pastikan pekerjaannya terutama bagi istri adalah pekerjaan yang terjaga. Dia bisa nutup aurat, bisa menjaga sholat, dan ketika pulang ke rumah tetap bisa berhubungan dengan suami ya. Jangan sampai istrinya kecapean terus tiap hari, akhirnya suami gak bisa menyalurkan syahwatnya, akhirnya suami malah udah nikah tapi tetap nonton film porno gara-gara istrinya gak bisa melayani. Nah itu jangan kalau sampai kayak gitu. Sosialisasikan dengan baik ya. Baik, itu aja. Rasa ini ada poin-poin yang terlalu terburu-buru, tapi mudah-mudahan nanti sesi tanya jawab ke depannya mungkin ada kajian ini lagi lanjutan part 2, tapi lebih ke banyak di sesi tanya jawabnya atau penyempurna. Tapi ini kajian inti yang rasa sudah cukup detail. Semoga Allah maafkan atas semua kesalahan kita. Terima kasih teman-teman ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku tobat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.